teman-teman, kali ini saya akan membahas manual berjudul The Butcher's Blade That Pierces All Realms. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai perbahasannya. Cihuy! Oh iya teman-teman, itu yang intro cewek saya itu, dia lagi ada urusan, jadi saya yang gantiin. Oke, lanjut. Cerita dimulai dengan Lah, lu ngapain? Kocak. Gue baru keluar bentar. Lu ganggu gue mau cerita aja. Gue denger lu bilang mereka gue cewek lo ya. Najis banget. Baiklah, cerita dimulai dari sang tokoh utama, di mana seorang remaja datang le departemen psikiatri, yang dimana ketika petugas bertanya, dia pun menjawab bahwa semua makhluk hidup yang dia lihat seperti babi. Petugas pun mengira dia sedang bercanda, dan petugas itu pun lalu mengetesnya dengan membuka baju dan memperhatikan buah semangkanya. Tapi pemuda itu tetap melihat dari pandangannya itu 2 ekor babi. Kemudian petugas itu mengecek bagian tulang belakang pemuda itu dan mengalami masalah serius. Mungkin inilah penyebab kenapa pemuda tersebut melihat semua orang seperti babi. Satu-satunya cara adalah melakukan operasi tulang belakang, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Scene beralih di sebuah bus, yang dimana di dalamnya ada pemuda itu. Pemuda tersebut bernama Ye Chuan. Sejak pria itu bisa mengingat, semua yang dia ingat selalu seperti babi. Hari ini adalah hari penentuan untuk bangkitnya profesi. Akademi King Chen merupakan tempat acara kebangkitan. Penyakitnya bisa mempengaruhi proses kebangkitan. Kau dari mana saja? Akhirnya kau datang. Ini adalah Shuling Xuan, teman masa kecil Ye Juan. Upacara kebangkitan akan segera dimulai. Sekarang saatnya kalian menunjukkan apa yang telah kalian pelajari. Kebangkitan akan didasarkan pada kekuatan, kelincahan, dan mental. Semua orang mengantri untuk proses kebangkitan profesi. Beberapa orang yang telah mencoba proses kebangkitan. Ada salah satu dari orang yang telah mencoba kebangkitan mendapatkan profesi tingkat langka, yang dimana nama Liu Jinglong lebih bagus dari profesi kehidupan, yaitu profesi tempur. Dan banyak yang terkejut dan iri melihat itu. Berikutnya, giliran MC kita, Ye Chuan. Ketika Ye Chuan meletakkan tangannya di batu kebangkitan, fenomena luar biasa pun terjadi. Cahaya ungu keengasan ini apa? Dan proses kebangkitan Ye Chuan ternyata level dewa, namun dengan profesi kehidupan, tukang jagal babi. Banyak orang yang menertawakan dan meremehkannya. Saat itu tiba-tiba, di saat yang sama, sistem cheat Ye Chuan bangkit. Saat memberikan serangan terhadap babi 50%, akan memberikan kerusakan ban buff yang besar. Karena di mata Ye Chuan, semua orang seperti babi. Semua orang masih mempertawakan Ye Chuan, apalagi Luo Jinglong mengatakan, "Kupikir akhirnya Qin Chen akan menghasilkan naga sejati, tapi ternyata dia hanya seorang pig butcher." Pada saat itu, Shuling Xuan datang ke Ye Chuan dan memberi dia semangat. "Tidak apa-apa, kamu membangkitkan profesi yang sama dengan jejak ayahmu. Paman dan ayahku akan sangat senang." Seketika Ye Chuan mengingat masa lalunya dengan Shuling Xuan. Berikutnya giliran Shuling Xuan yang mencoba batu kebangkitan. Dia penasaran, profesi apa yang akan dia dapatkan kali ini. Saat Shuling Xuan meletakkan tangannya di batu kebangkitan, fenomena langka juga terjadi, yang dimana langit memancarkan sinar biru dari langit pada batu kebangkitannya. Proses kebangkitannya, profesi kepetempur legendari. Dengan profesinya itu, apapun yang dibutuhkannya di masa depan, akademi akan selalu mendukungnya. Saat Ye Chuan memberikan selamat pada Shuling Xuan, tiba-tiba sikapnya berubah, seakan jadi orang yang berbeda, dan mengatakan, "Ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi mulai sekarang, ayo kita perjelas bahwa kita bukan lagi orang yang berada di dunia sama." "Baiklah," ucap Ye Chuan. Shuling Xuan, si wanita jalang, terlalu percaya diri bahwa Ye Chuan sebagai tukang jagal tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Padahal di mata Ye Chuan, dia hanya seekor kepala babi.
Saat Ye Chuan mau pergi, Liu Jinglong memanggilnya. Dan Ye Chuan menghiraukan itu. Dari belakang, Liu Jinglong memeraih tangan. Ye Chuan marah dan memberikan tekanan padanya, seperti seakan disembelih, yang membuat Liu Jinglong ketakutan dan mundur. Semua orang tertawa saat melihat ekspresi Liu Jinglong. Liu Jinglong yang tidak menerima itu lalu melancarkan tinjunya pada Ye Chuan. Ye Chuan tidak tinggal diam, dan dia juga melancarkan tinjunya. Kekuatan Ye Chuan membuat Liu Jinglong kalah yang membuat tangannya kesakitan. Tidak mungkin kau hanya seorang pickbutcher, ucapnya. Ye Chuan mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan serius di tangannya, dan itu sangat masuk akal. Banyak orang yang terkejut karena kalahnya Liu Jinglong dari seorang pickbutcher. Aku pasti akan membunuhmu, ucap Liu Jinglong. Setelah itu Liu Jinglong mulai serius. Ia mengeluarkan pedang energi biru, Panglima Void Longsword, bisa memotong pipa baja dalam sekali tebasan. Saat Liu Jinglong ingin menyerang Ye Chuan, ia dihentikan oleh Xu Lingsun dengan cara dibekukan. Berhenti, aku nggak mau kalian bertarung sengit kayak gini gara-gara aku, ucap Xu Lingsun. Kepedean nih cewek. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Anggap saja ini selam perpisahan dengan masa lalu, ucap Xu Lingsun. Ia menyuruh Ye Chuan untuk pergi dan meninggalkan cinceng agar Liu Jinglong tidak datang untuk balas dendam. Dan Xu Lingsun tidak dapat membantunya lagi. Namun Ye Chuan tidak menanggapinya dengan serius dan tidak peduli apa yang terjadi. Saat Ye Chuan di jalan hendak pulang, ada seekor anjing yang mengganggunya. Ia menegur pemilik anjing itu agar memperhatikan anjingnya. Namun pemilik anjingnya malah nyolot. Pas sekali Ye Chuan ingin mencoba sebuah teori. Tanpa mikir panjang, ia menendang anjing itu hingga mati. Mendapatkan notifikasi sistem pemilik anjing yang tidak menerima itu, ia ingin menyerang Ye Chuan. Ia memberitahu dirinya adalah seorang psikopat. Pemilik anjing itu panik dan bertingkah baik di depannya. Saat sesampainya di rumah, apakah kamu ubah profesi jadi tukang jagal babi? Orang tuanya mengatakan, kita cocoknya jadi tukang jagal babi. Itu jauh lebih cocok daripada hidup penuh kekerasan. Aku ajak kamu besok buat belajar potong. Malam harinya, Ye Chuan tidur di kamar orang tuanya. Ada sosok yang memakai jubah dan topi hitam. Sosok jubah itu tidak menyangka anak dari tangis hantu cuma tukang jagal babi. Ayah Ye Chuan bangun dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggunya lagi dan sosok itu pergi. Keesokan harinya, di rumah potong, ayahnya menawarkan sebuah pisau untuk dipilih. Lalu Ye Chuan mendapatkan notifikasi sistem atribut gratis setelah memilih pisau. Lalu Ye Chuan akan mencoba belajar menjagal babi. Lalu Ye Chuan mulai menjagal babi pertamanya. Dengan sekali tebasan, membuat babi itu mati. Ye Chuan mendapatkan notifikasi sistem. Setiap membunuh satu ekor babi dengan pisau, ia mendapatkan 1% kerusakan tambahan. Ayahnya mengatakan bahwa memotong babi itu membosankan untuk anak seumuranmu. Tapi inilah sumber penghasilan kita. Ye Chuan meminta izin ayahnya untuk membunuh semua babi yang ada di sini. Ayahnya membolehkan bahkan tempat Paman Li dan Paman Chen untuk ditangani. Ye Chuan mulai menjagal semua babi yang ada di sini dan di tempat Paman Li, Paman Chen. Dan mendapatkan notifikasi sistem kerusakan tambahan. Lalu ia istirahat sambil melihat cheat sistemnya. Ia memikirkan demon yang berkeliaran bebas. Sejarah manusia tidak terpecah lagi. Dan mereka membentuk federasi manusia. Qin Cheng berada di zona khusus kelima. Lalu Ye Chuan pergi ke wilayah perbatasan. Prajurit berjaga di wilayah perbatasan memperingatinya agar jangan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Karena profesi Ye Chuan tipe kehidupan, Ye Chuan memulai petualangannya masuk ke dalam hutan. Tak lama dari itu, di balik semak ada satu goblin yang ingin menyerangnya. Ia memanfaatkan momen ini untuk menguji Blood Shadow Butcher. Dengan sekali gerakan, Ye Chuan menebas kepala goblin itu dan membunuhnya. Ia mendapatkan notifikasi sistem kerusakan tambahan 1%. Saat itu, ia menyadari ada banyak mata yang mengawasinya. Dan dia ingat, kalau ada satu goblin, berarti satu kelompok lainnya sedang mengawasi. Gerombolan goblin itu menyerang Ye Chuan bersamaan. Lalu Ye Chuan membabi buta membatai semua goblin itu. Tersisa satu goblin yang gemetar. Goblin itu kabur. Ye Chuan mengikutinya sampai di gua goblin. Ia memasuki gua itu dan membantai goblin yang ada di dalam. Ye Chuan mendapat notifikasi chat mengalami breakout. Ia mendengar suara di gudang belakang. Lalu ia menghancurkan pintu itu ketika ia masuk ke dalam. Ada seorang wanita yang terikat,
terlihat dari ekspresi wanita itu, ia terlihat ingin meminta tolong agar diselamatkan.